Seorang korban banjir ditemukan tewas oleh petugas dan relawan di Desa Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur. Korban ditemukan di saluran air dan pesawahan saat petugas membersihkan lumpur dan kayu sisa banjir. Tak jauh dari lokasi penemuan mayat laki dewasa, petugas juga kembali menemukan jenazah anak perempuan berusia 6 tahun tersangkut di material banjir. Kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu untuk diidentifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Untuk korban itu menyangkut di tumpukan puing-puing longsoran dari banding-bandang itu. Lokasinya berjauhan atau masih berdekatan? Kurang lebih lokasinya itu 100 meter dari titik satu ke titik yang lain. Akibat banjir kemarin setidaknya 12 korban dilaporkan hilang. 7 orang ditemukan selamat dan baru 4 korban ditemukan meninggal dunia. Sehingga tersisa 1 korban masih dalam pencarian. Yang dilakukan dalam menangani korban banjir ini apakah? Kobaran terjadi di pasar tradisional Guntur Ciawitali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam video yang direkam oleh masyarakat, kobaran api dengan cepat menjalar dan membakar sejumlah kios tempat berjualan bermacam barang dagangan. Kebakaran ini terjadi tepatnya di Blok G Pasar Tradisional Guntur Ciawitali. Sejumlah petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, dan Polres Garut dengan sigap berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Diduga kebakaran akibat ledakan gas LPG di salah satu kios pedagang gorengan. Ini kiosnya berbelakangan, jadi di depan 5, di belakang 5. Kalau penyebab api? Sementara untuk penyebab kebakaran ini diduga dari ledakan tabung gas. Oh, kebocoran selang. Kebocoran selang kayak. Akibat peristiwa ini diperkirakan para pedagang alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Seorang ibu muda di Klaten, Jawa Tengah menjadi korban salah sasaran. Korban tewas setelah minum air bercampur racun tikus yang tersimpan di dalam kulkas. Padahal minuman beracun tersebut sengaja diracik kakak iparnya untuk suami korban. Lalu apa yang mendorong pelaku nekat meracik minuman beracun? Pemirsa, selain kasus pembunuhan dalam lingkaran keluarga selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Cemburu dan menduga berselingkuh dengan istrinya, seorang pria di Klaten, Jawa Tengah berniat membunuh adik angkatnya dengan racun. Namun racun yang dicampurkan ke air salah sasaran dan justru menewaskan istri dari adik angkatnya. Sarbini, pria berusia 43 tahun ini pasrah saat digelandang ke Polres Klaten. Warga Panggang Welut, Desa Taci ini terlibat pembunuhan berencana salah sasaran yang justru menewaskan Hani Dwi Susanti, adik iparnya. Di hadapan polisi, Sarbini mengaku dendam dan sakit hati pada adik angkat Sigit Nugroho yang juga suami Hani. Selain sering terlibat masalah, Sarbini cemburu dan menduga Sigit berselingkuh dengan istrinya. Masalah keluarga. Apa? Warisan buku? Tidak. Warisan? Tidak. Asmara. Istriku dibonceng. Oh. Istriku dibonceng. Sama Sigit. Sama Sigit. Pelaku sudah merencanakan pembunuhan ini yang bermula dengan rasa cemburu dan kecurigaan jika adik angkatnya telah berselingkuh dengan istrinya.
Pelaku kemudian meracik racun tikus ke air minum dan susu bubuk yang kemudian disimpan dalam kulkas rumah adik angkatnya. Namun air minum beracun itu justru diminum adik iparnya hingga akhirnya meninggal dunia sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Sangka atau pelaku ini memiliki dendam kepada suami korban. Memang jadi sasaran utamanya adalah suami korban. Namun bisa dibilang random lah saya bilang yang ada di keluarga itu. Tapi memang terkait dendamnya dengan suami korban. Karena memang sudah ada historisnya yang dimana pihak keluarga korban maupun tersangka sering terjadi cekcok mulut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Sarbini kini mendekam di sel tahanan Polres Klaten. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu duka masih menyelimuti keluarga Sigit Nugroho pasca meninggalnya sang istri Hani Dwi Susanti. Sigit tidak percaya pelaku yang juga kakak angkatnya tersebut tega ingin menghabisi dirinya beserta keluarga. Ia meminta agar pelaku bisa mendapat hukuman yang berat. Harapannya diproses dengan seadil-adilnya, kalau bisa hukuman mati. Masalahnya itu udah perencanaan pembunuhan satu keluarga saya, Mas. Hani Dwi Susanti meregang nyawa setelah meminum air yang berada di kulkas rumahnya. Usai minum, korban mengeluh sakit dan akhirnya pingsan dan meninggal sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Dari hasil otopsi dan pemeriksaan lapor, ditemukan racun tikus pada air yang diminumnya. Pemirsa, racun salah sasaran juga pernah terjadi di Bantul, Yogyakarta. Anak pengendara ojek online tewas setelah menyantap makanan buka puasa beracun. Makanan beracun salah sasaran ini dari seorang wanita yang ingin meracuni mantan kekasihnya. Pelaku yang sudah tertangkap mengaku sakit hati karena cintanya kandas dan sang mantan justru menikah dengan wanita lain. 3 Mei 2021 lalu, Nani Apriliani Nurjaman, wanita 25 tahun ini hanya bisa pasrah usai dijadikan tersangka tewasnya seorang bocah anak pengendara ojek online yang memakan sate beracun salah sasaran yang dikirimnya. Warga Majalengka, Jawa Barat ini mengaku awalnya bermaksud mengirim makanan sate ayam yang sudah ditaburi racun sianida ke mantan kekasihnya yang merupakan anggota Polres Yogyakarta. Motifnya karena sakit hati, cintanya kandas dan ditinggal menikah. Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 motor metik, sepasang sandal, uang tunai Rp30.000 dan 1 helm. Selain itu, polisi juga menemukan bukti transaksi pembelian racun berupa kalium sianida atau KCN milik tersangka di salah satu toko online. Motifnya sakit hati karena ternyata si target ini menikah dengan orang lain, tidak dengan dirinya. Artinya pernah berhubungan atau masih berhubungan? Pernah. Dulu belum nikah. Kasus racun salah alamat ini masih bergulir di persidangan Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta. Oleh jaksa, Nani dikenakan pasal berlapis dengan tuntutan hukuman mati. Pada saat agenda mendengarkan keterangan para saksi untuk pertama kalinya, Nani kembali bertemu dengan Aibtu Tommy, mantan kekasih yang membuatnya sakit hati hingga merencanakan pembunuhan menggunakan sate beracun. Meski melalui daring, Nani meluapkan sakit hatinya dengan penuh isak tangis. Terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah kita lalui bersama dengan penuh cintamu yang luar biasa terhadap saya, perhatian yang luar biasa yang ternyata di balik itu semua pun menyimpan kebohongan luar biasa, mulut manis berbisnis. Nasi sudah menjadi bubur. Nani Apriliani kini menanti vonis hakim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. April 2021 lalu, Naba Faiz Prasetya, bocah laki-laki 10 tahun ini harus pergi dengan cara yang tragis setelah keracunan makanan sate ayam yang dibawa pulang ayahnya untuk berbuka puasa.
Saat kejadian, sang ayah yang bekerja sebagai pengendara ojek online mendapat order tidak melalui aplikasi untuk mengantar takjil oleh seorang wanita. Namun karena pemilik rumah menolak paket makanan karena tidak mengenal pengirim, makanan tersebut dibawa pulang hingga akhirnya justru menjadi pembawa maut. Seorang ibu rumah tangga di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berencana membunuh suaminya dengan racun karena kesal kerap dimarahi. Namun racun yang telah disiapkan dalam bentuk makanan tersebut justru dimakan mertuanya. Inilah video amatir yang direkam warga saat proses penahanan pelaku pembunuhan di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang berlangsung dramatis. Pelaku bernama Dewi Asmara, 45 tahun, nyaris diamuk tetangganya karena telah meracuni mertuanya yaitu Noni, 61 tahun. Pelaku mencampur racun biawak ke masakan yang dimasak korban awalnya untuk membunuh suaminya sendiri. Namun mertuanya lah yang terlebih dahulu memakan masakannya yang sudah diracuni. Dari pengakuannya kepada polisi, pelaku mengaku kesal dengan sikap suaminya yang selama bertahun-tahun yang kerap memarahinya, hingga merencanakan pembunuhan terhadap suaminya. Saya bisa pastikan bahwa ini direncanakan karena memang dari awal karena adanya sakit hati ini, makanya si pelaku telah menyiapkan racun yang akan dimasukkan ke dalam masakan pindang sala ini. Jadi ketika polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga yang meninggal dunia akibat keracunan, ketika itu juga polisi langsung mendatangi TKP, dan ketika sampai di TKP memang massa di desa tersebut sudah banyak. Kejadian berawal ketika korban sedang memasak di dapur. Korban sempat meninggalkan panci berisi masakannya di dapur. Sesaat setelah korban meninggalkan dapur, pelaku masuk ke dapur dan mencampur racun biawak ke dalam panci masakan. Setelah masakan selesai, korban langsung memakan masakannya. Kemudian racun langsung bereaksi di tubuh korban hingga hilang kesadaran dan meninggal dunia. Sementara tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang yang mengautopsi jasad korban menemukan adanya tanda-tanda keracunan yang diderita korban sehingga menyebabkan kematian. Ya memang ujung jarinya juga warna kebiruan, bintik banyak pada bola matanya karena kekerasan yang ada. Ya, tadi kita lakukan pemeriksaan dalam, kita ambil ya organ dalamnya hanya sedikit, ya, hatinya, paruhnya, otaknya, ya saluran makanannya, lambungnya kita periksa semua. Itu kita labor. Jadi diduga adanya racun tadi, dok? Iya, karena waktu kita jemput kok sepertinya baunya menyengat ini. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Terbakar api cemburu, seorang suami di Kubur Raya, Kalimantan Barat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi selingkuhan istrinya. Sang eksekutor dibayar 30 juta rupiah guna memuluskan aksinya untuk mengelabui petugas. Kematian korban direkayasa seperti kecelakaan lalu lintas. Anggota Satreskrim Polres Kubur Raya menangkap Marudin, otak pembunuhan terhadap pria selingkuhan istrinya. Penangkapan Marudin dilakukan di rumahnya tanpa perlawanan. Namun karena Marudin terus mengelak, polisi membawa terduga kasus pembunuhan ini ke Mapolres Kubur Raya untuk diinterogasi lebih lanjut. Marudin berurusan dengan hukum setelah polisi menangkap 4 orang eksekutor yang disewa Marudin untuk membunuh selingkuhan istrinya. Dari 4 eksekutor, 1 diantaranya residivis kasus pembunuhan yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Pembunuhan menggunakan jasa pembunuh bayaran ini berawal ketika Marudin curhat tentang perselingkuhan sang istri kepada adik kandungnya. Mendengar keluhan Marudin, sang adik menyarankan membunuh selingkuhan. Pelaku lalu menyewa 4 orang eksekutor dengan bayaran 30 juta rupiah. Mereka merencanakan membunuh korban dalam beberapa kali pertemuan. Setelah bertemu korban di jalan, keempat eksekutor menggiring korban ke tempat sepi. Mereka lalu membunuh korban dengan senjata tajam. Untuk mengelabui petugas, para pelaku merekayasa kematian korban seperti kecelakaan lalu lintas.
Polisi pun menjerat para pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan seumur hidup. Nah, berjalannya waktu, dia menyampaikan ini kepada adiknya, inisial H yang sekarang masih DPO. Namun sudah kita ketahui keberadaannya. Nah, ini yang luar biasa, menyuap pembunuhan bayaran. Dan dari proses sampai tanggal 29 pembunuhan ini, itu adalah beberapa proses. Mulai mereka rapatkan, mereka tentukan lokasi, mereka sebarkan foto, sampai pada hari H. Sebelumnya, seorang pemuda bernama Holil ditemukan tewas di pinggir jalan di Desa Mega Timur, Kecamatan Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat. Korban tewas dengan sejumlah luka di tubuh akibat dianiaya dengan senjata tajam. Dalam waktu 2 pekan, polisi membongkar kasus pembunuhan berencana yang dipicu perselingkuhan istri pelaku. Bocah perempuan menjadi korban asusila teman sebaya dengan modus permainan nikah-nikahan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.